Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tidak dapat saya sebut satu persatu, jiran, tetangga, tamu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi baru saja saya mendengar dari atas bacaan-bacaan Maulid. Maulid diambil dari kata wulida. Walad artinya anak, wulida anak yang dilahirkan. Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi Maulid itu ada 3. Yang pertama sejarah Nabi, yang kedua salawat kepada Nabi, yang ketiga adalah isinya doa-doa. Lalu kemudian disusun oleh para ulama. Lalu yang populer di tempat kami di Pulau Sumatera namanya Maulid Al-Barzanji. Ketika ada anak lahir baca Barzanji, orang mau menikah sebelum akad baca Al-Barzanji, kemudian ada acara pertemuan baca surat Yasin, baca Al-Barzanji. Tidak hanya terbatas pada 12 Rabiul Awal saja. Lalu kemudian karena kebetulan yang menulisnya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanjah nama kampung di Irak. Lalu kemudian ayahnya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia belajar Islam sampai menjadi seorang ulama. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani diangkatlah beliau menjadi mufti di Yaman. Lalu setelah tua dia kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Disusunnya lah Maulid Al-Barzanji. Populer di negeri Melayu, Sumatera, di Nusantara secara umum, di Malaysia, di Patani, Thailand Selatan. Lalu kemudian di Palembang, saudara-saudara kami di Sumatera Selatan, lebih populer Maulid Simtud Durar yang ditulis oleh salah seorang Habib keturunan Rasulullah SAW dari Hadramaut Tarim Yaman. Lalu kemudian ada pula ulama dari kota Al-Iskandariyah, Alexandria, 200 km dari Kairo. Dia waktu itu lumpuh, tapi sebelah tangannya masih bisa menulis. Maka dia tidak bisa kerja lain. Akhirnya dia tuliskan bait demi bait syair sampai akhirnya dia tertidur. Lalu kemudian dalam tidurnya itu dia lihat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan jubah yang di bagian luar ini. Biasanya habaib pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, ada jubah yang di luar. Jubah di luar itu namanya burdah. Maka dia sebutlah Sholawat Maulid Burdah. Lalu kemudian karena sebelumnya tidak ada judulnya, ada yang menyebut dengan Al-Barzanji karena nama yang menulis. Dia tidak disebut dengan Maulid Al-Busiri, tapi karena dilihatnya dalam mimpinya itu yang datang itu Nabi memasangkan burdah, maka disebut dengan Maulid Al-Burdah. Ditulis oleh Imam Al-Busiri. Kalau kita ke Mesir jangan lupa singgah ke Alexandria, ziarah ke makam beliau. Lalu kemudian beliau terbangun dari tidurnya dan hilang penyakit lumpuhnya, sehat berkat kemuliaan Maulid sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut menulis lagi Maulid yang sekarang populer juga dibacakan oleh murid-murid beliau di Jakarta, di seluruh penjuru murid-murid beliau berada, yaitu yang disebut dengan Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya' artinya cahaya, Lami' yang terang benderang, yang berkilau. Ad-Diya'ul Lami' cahaya yang berkilau, terang benderang. Dulu kemudian ada orang mengatakan, untuk apa ini kita baca maulid ini? Dulu orang yang tidak mengerti maulid, begitu terjadi konflik pemimpin muslim non-muslim di Jakarta, baru orang paham apa manfaat maulid. Paling sulit mengumpulkan orang. Kalau tidak tahu, kalau tidak mengerti bagaimana sulitnya mengumpulkan orang, tanya ke caleg-caleg, tanya ke pilkada-pilkada itu bagaimana susahnya mengumpulkan orang, bagaimana menyiapkan sembako, baju kaos. Tapi berkat maulid, enggak pakai undangan, cukup dengan pengumuman, hadiri besok maulid, maka DKI penuh semuanya. Artinya apa? Baru orang faham. Sulit mengumpulkan orang, tapi kalau sudah maulid dibaca, hati orang tertarik lalu kemudian datang.
Karena dengan maulid itu sebenarnya isinya adalah solawat. Hanya saja solawatnya lebih panjang, lebih berkreasi, lebih berbunga-bunga, kalimatnya lebih banyak, lebih tebal. Apa hukumnya membuat doa yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika Nabi bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian ada seorang makmumnya berkata, Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Padahal selama ini Nabi hanya mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ini bacaannya lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Apa kata Nabi SAW? Malaikat turun dari langit, bid'un wa salasuna malakan, 39 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Inilah dalil jawazu ihdasi zikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat doa di dalam salat. Jawazu ihdasi zikri fi shalah, boleh membuat zikir dan doa dalam salat malam yukhalif bil ma'zur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh membuat zikir, boleh membuat doa di dalam sholat. Kalau di dalam sholat aja boleh membuat zikir dan doa, apalagi di luar sholat. Itu makanya ulama berlomba-lomba membuat zikir, membuat doa di luar sholat, karena di dalam sholat saja boleh. Maka ketika dia buat zikir, sholawat, doa itu dibaca oleh orang di seluruh dunia, maka yang membuat itu dapat pahalanya. Ini ada selawat dari Habib Fulan, ini selawat ada Kiai Fulan, ini selawat. Selawat artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama berselawat Allah. Innallaha, Allah berselawat. Makna Allah berselawat, Allah ridha. Wa malaikatahu, yang kedua malaikat berselawat. Makna malaikat berselawat, malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, orang beriman berselawat. Datanglah sahabat bertanya, kami kalau salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi salawat ini kami belum tahu gimana caranya ya Rasulullah. Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menambahkan at-taswid atau siyadah di pangkal nama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai di azan pun menambahkan sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itu dibuat di masjid kita sekarang, langsung dibilang aliran sesat. Karena mereka tidak baca kitab. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Nabi pernah menyebut dirinya Sayyid, ya. Dia sendiri yang berkata, ana sayyidu waladi Adam. Aku Sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Maka kita ucapkan itu di pangkal namanya. Jangan kamu panggil kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil dia seperti kamu memanggil temanmu. Belum ada jamaah yang manggil. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Gak ada. Sedangkan Abdul Somad saja mereka sebutkan embel-embel panjang sekali di pangkal. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adab, itu sopan santun, tata krama, etika, moral kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad. Di bulan suci Ramadan kalau kami di Masjid Surau Langgar Musola di Sumatera, pangkal.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dijawab jamaah, Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tapi ada orang yang jahil, kata dia, tuh Nabi kalian masih perlu didoakan. Kamu berselawat kan? Iya. Nabi kalian masih perlu didoakan. Hebatnya Nabi kami nggak perlu didoakan. Ente kalau goblok sendirian aja, jangan ngajak-ngajak, jangan dipelihara. Siapa bilang Nabi Muhammad perlu doa kita? Andai satu dunia ini kafir nggak mendoakan Nabi Muhammad, tidak berkurang derajat Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Lalu kenapa kita berselawat kepada Nabi? Untuk kita, bukan untuk dia. Marilah kita berselawat kepada Nabi supaya Nabi masuk surga. Terus kalau ente nggak berselawat, Nabi masuk neraka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi. Kalau Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah kasih langsung, alam nashrah laka sadrak. Sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad. Kalau Nabi yang lain dipanggil Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Isa bin Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Musa. Tapi untuk Muhammad SAW tidak ada satupun ayat ya Muhammad. Apa kata Allah kalau memanggil dia? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Allah pun beradab dalam tanda kutip kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita sesungguhnya berselawat kepada dia bukan untuk dia, selawat untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat artinya tangga. Asyara darajat, 10 anak tangga. Anak tangga dalam kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kita berselawat bukan untuk dia, tapi untuk kita. Kalau ada orang sholat tidak bersolawat, menurut mazhab Syafi'i sholatnya batal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi yang afdal salawat Ibrahimiyah. Disebutkan Ibrahim, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil Allahumma inni a'udzubika min, lupa pula karena di luar salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imamnya belum salam, tambah lagi doa-doa yang lain. Kalau pakai bahasa Arab ucapkan di mulut, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dalam hati saja sampai imamnya salam. Kalau imamnya nggak salam-salam, tengok, jangan-jangan udah meninggal. Oleh sebab itu maka salawat bukan untuk kita. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. Lalu kemudian doa kita terombang-ambing kalau tidak ada salawat. Makanya sebelum berdoa bersalawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namanya tapi tidak menyebut solawat kepadanya. Abkhal, orang paling bakhil. Makanya kadang kalau kita ketemu dengan orang salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebetulnya
Orang yang sedang bersalaman menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia mau orang yang mendengar itu juga ikut menjawab ucapannya dengan sholawat. Cuman kadang orang pas salaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hehehe, bukan ketawa balasannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibalas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3, majelis kita berubah menjadi majelis antana jifah. Antana busuk, jifah bangkai, bau busuk bangkai. Kalau sampai tidak ada majelis, rumah yang cantik, yang megah, yang indah menjadi majelis bangkai kalau tidak ada solawat. Itulah tadi makanya sebelum Ustadz Somad turun, bersolawat dulu supaya merubah dari majelis mayat menjadi majelis ruh, dari majelis cacing tanah menjadi majelis kemuliaan dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa ketika solawat dibacakan di suatu tempat, di suatu ruangan, maka berubahlah dia menjadi barokah dan kemuliaan. Di kertas yang biasa-biasa saja, kertas tisu, bisa dicampakkan ke tong sampah. Tapi kalau ada orang iseng, sambil duduk-duduk dia ambil tisu, dia tulis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masuk kantong, lupa, dibawanya masuk WC, berdosa besar karena ada doa di dalamnya. Oleh sebab itu hati-hati, jangan sembarang coret. Buat surat undangan pernikahan, ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, ditulis di situ sholawat, habis itu dibuang, dipijak-pijak. Makanya menulisnya kalau mau tulis pakai huruf Latin, jangan pakai tulis huruf Arab. Atau dulu ulama-ulama kalau mau nulis pakai huruf Arab, hurufnya diputus-putus, dipotong-potong, shad, lam, putus. Kertas yang dituliskan sholawat, maka sampai hari kiamat orang itu tetap mendapatkan aliran pahalanya. Maka tidak boleh menulis shol'am. Ada orang menulis Muhammad shad, tidak boleh. Muhammad shol'am, tak boleh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku kita. Saya pernah datang suatu acara. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak General Manager. General Managernya pun ngasih kata sambutan. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. True story, kisah nyata, langsung live. Saya tanya ke panitia, kenapa dia bilang SWT sama SAW? Non muslim Pak. Oh, kalau Islam dia pasti tahu SAW sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia tinggalkan itu. Lalu kemudian yang kelima, bahwa anak-anak kecil, ibu hamil, perempuan yang sedang dalam keadaan sakit, orang yang ada di ruang ICU hatinya tidak tenang, menenangkan lambung dengan makanan, menenangkan hati dan pikiran dengan sholawat. Kadang kita tidak tahu, tak ada angin, tak ada hujan, bangun tidur hati galau, kusut. Bagaimana cara menghilangkan keruh itu? Sholawat. Dari rumah ke tempat kerja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terasa dia seperti air yang keruh, disaring, lalu kemudian ampas sampahnya hilang, jernih, bening, bersih, dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 6. Datang seorang melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan sepertiga amalku sholawat? Bagus kata Nabi. Bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku sholawat? Lebih bagus kata Nabi. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3-nya sholawat? Makin bagus kata Nabi. Bagaimana kalau aku jadikan semua-semuanya sholawat? Paling bagus. Makanya kalau kita ragu, saya istighfar aja Pak Ustaz. Istighfar dapat 1, ampunan dosa. Saya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Pak Ustaz, naik derajat. Tapi ketika kita bersolawat, hapus dosa, naik derajat, mendapatkan 10 kebaikan. Oleh sebab itu di antara amal yang saya pilih, di antara amal yang banyak itu, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru, semua dia amalkan. Saya termasuk suka yang pilih-pilih. Mana yang paling dikit amalnya, paling banyak pahalanya. Saya pilih solawat. Banyak-banyak solawat dalam perjalanan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, nanti kita ketemu ya di rumah makan tempat jual bakso ini. Oke. Ustaz datang jam 3 kalau bisa jalan. Oke, jam 3 jalan. Jam 3 jalan dari rumah. Pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ke lokasi, 3 kali putaran 300. 100 tasbih, 1 kali putar 100, 2 kali putar 100, 3 kali putar 100. Maka di tempat-tempat itu kita letak tasbih. Tasbih itu beli agak 5, 10, di atas kasur buat 1, di dekat sejadah 1, di kendaraan 1, supaya kemana kita pergi ada sajadah, ada tasbih, pegang. Ini kadang orang punya tasbih digantung di mobil, nggak pernah dipegang. Mobilnya yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Ya, oleh sebab itu maka bertasbih. Beli tasbih kayu, tasbih yang biasa orang dia sebagai alat hitung aja. Letakkan dekat sejadah 1, dekat tempat tidur 1. Pas kita mau tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai itu tidur. Indahnya mati dalam keadaan sebelum mati bersolawat. Ini sebelum mati, apa yang dipegangnya terakhir? Handphone. Update status. Rasanya mau mati, langsung mati. Oleh sebab itu maka kita perbanyak selawat. Yang keenam, sampai nanti masanya menghadap Allah Subhanahu wa taala ditimbang amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dialah di hidupnya diridhai Allah dunia akhirat. Tapi amal ini kurang mau masuk surga. Gimana amal dia? Kurang ya Allah. Maka datang Nabi Muhammad menambahkan, oh yang kurang aku tambah. Maka tambahan itu disebut dengan penggenap. Penggenap itu bahasa Arabnya syafaat. Syafaat itu artinya penggenap. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri witir ganjil, syafa' genap, syafaat penggenap. Kurang dikit aja, genapkan. Jadi amal kita itu 95, kurang 5 lagi, ditambah sholawat. Loh, saya nggak sholat, nggak puasa, sholawat aja. Amal kau 5, gimana syafaatnya mau 95? Sudah sholat, sudah puasa sunat, sudah zikir, kurang-kurang dikit lagi, dikasih Nabi Muhammad SAW sholawat. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Lalu kemudian ada seseorang ketika sedang tawaf, ada orang tawaf itu doanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti begitu dari rukun yamani sampai ke hajar aswad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang satu ini unik, dia tidak ada bacaan lain. 7 putaran itu terus dibacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang lain, karena satu-satunya pintu tunggal untuk sampai kepada Allah hanya melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang melewati bukan dari pintu itu, falan yuqbala minhu, dia tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebanyak apapun uangmu, kalau kau tidak punya itu, kau tidak bisa keluar. Untuk perumpamaan di dunia saja, belum di akhirat. Uang saya 1 koper Pak Ustadz, dolar saya banyak, kalau kau tidak punya kartu tol nggak bisa keluar. Kartu itu apa? Sholawat. Tidak diterima. Ini orang baik, bangun panti jompo untuk orang tua nggak mampu, buat sekolah gratis untuk anak yatim. Pertanyaan pertama, ikut nggak dia sama Muhammad? Enggak, ya nggak diterima. Standar pertama, fit and proper testnya. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal muasalnya kan ketika datang dakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya sama Allah. Kami percaya sama Allah. Sama Musa percaya? Sama Musa percaya. Sama Ibrahim percaya? Ibrahim percaya, cuman kami robah dikit jadi Abraham. Nabi Nuh percaya? Nabi Nuh percaya, cuman di tempat kami namanya robah dikit jadi Noah. Percaya kami.
Sama Isa percaya? Nabi Isa juga percaya. Kalau Muhammad? Enggak bisa. Syarat untuk selamat adalah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam.